Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bisa berjumpa lagi bersama kami dari rekan IATB semester 4. Kami Ahmad Faizul Muhtadi dan Cikma Aprilia akan membahas tentang kajian tafsir klasik, yakni Al-Qurtubi. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada editor dan dosen kami, yakni Ustadz Abdul Khalik Hasan. Jazakumullah khairan jaza. Oke, sebelum masuk dalam kajian kitab tafsir Al-Qurtubi, jangan lupa ya, like, subscribe, dan klik tombol loncengnya. Sebelum jauh membahas tentang isi, metode, dan teknik penulisan kitab Al-Qurtubi, kita membahas dulu tentang biografi Imam Al-Qurtubi. Biografi Imam Al-Qurtubi. Beliau lahir di Cordoba, Andalusia atau yang dikenal di Spanyol pada tahun 1214 Masehi. Nama lengkap beliau ialah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar bin Farhan. Beliau adalah sosok yang alim, ulama, dan mufassir yang paling masyhur di daerah Spanyol. Imam Al-Qurtubi merupakan seorang ulama yang soleh, ulama yang arif dan waro, zuhud dalam kehidupan duniawi. Sejak kecil, memang beliau hidup di lingkungan masyarakat yang mencintai ilmu. Semasa hidupnya, beliau menghabiskan dengan mengarang buku ataupun kitab. Banyak karya-karya Imam Al-Qurtubi, seperti halnya kitab yang akan kita bahas, yaitu Jami' lil Ahkamil Quran. Ada juga dia mensyarahi kitab Imam Malik, yaitu kitab hadis Syarah Mu'atta Al-Muktabas. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk penafsiran kitab Al-Qurtubi. Sebelumnya, kitab tafsir adalah sebuah karya dan setiap karya mempunyai desain tertentu yang dijadikan sebagai identitasnya. Bentuk tafsir yang sudah masyhur di kalangan para ulama mufassir itu ada 3, yakni bil ma'sur, bil ra'i, bil isyari. Sedangkan tafsir Jami' lil Ahkamil Quran ini masuk dalam kategori tafsir bil ra'i atau pemikiran atau ijtihad. Dapat dikatakan tafsir bil ra'i dikarenakan banyak menggunakan ijtihad meskipun ada hadis sebagai dalil masing-masing pendapat. Untuk metode penafsiran kitab tafsir Al-Qurtubi, dia memilih metode tahlili atau analitis dalam menafsirkannya. Sudah jelas bahwa setiap ayat yang ditafsiri, baik dari segi bahasa, qiraat, takwil, apalagi hukum fikih. Seperti contoh dalam surat Al-Baqarah ayat 43, Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Ayat di atas oleh Al-Qurtubi diterangkan atau ditafsirkan dengan 34 topik. Beliau pertama memulai membahas dari hukum yang terkandung dari lafaz dirikanlah sholat, kemudian yang terkait dengan zakat, persoalan terakhir tentang tasyahud akhir serta bacaannya. Beliau mengemukakan berbagai pendapat tentang setiap topik yang dibahas, sehingga tafsir ayat ini sangatlah luas dengan berbagai macam hukum sholat dan zakat serta tata caranya. Untuk sistematika penulisan, kitab tafsir Al-Qurtubi memakai sistematika mushafi yang menafsirkan Al-Quran sesuai dengan urutan ayat dan surat yang terdapat dalam mushaf Al-Quran, yaitu mulai dari ayat pertama surat Al-Fatihah sampai ayat terakhir surat An-Nas. Namun menurut Profesor Quraish Shihab,
Benih-benih penafsiran model sistematika maudu'i dalam tafsir Al-Qurtubi sudah tumbuh. Hal ini terlihat corak penafsiran dia yang memfokuskan pada penafsiran ayat Al-Quran yang bertemakan hukum. Pendapat ulama tentang kitab tafsir Al-Qurtubi banyak menganggap sebagai sebuah ensiklopedia besar yang memuat banyak ilmu. Kelebihan diantaranya yakni 1. Memuat hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quranul Karim dengan pembahasan yang luas. 2. Hadis-hadis yang ada di dalamnya ditahrij dan pada umumnya disandarkan langsung kepada orang yang meriwayatkannya. 3. Al-Alamah Ibnu Farhun pernah berkomentar tentang tafsir Al-Qurtubi. Dia berkata, tafsir ini termasuk tafsir yang paling penting dan benar sekali manfaatnya. Mengganti kisah-kisah dan sejarah-sejarah yang tidak perlu dengan hukum-hukum Al-Quran. Dan lahir darinya dalil-dalil menyebutkan kiroat-kiroat dan nasih-mansuh. Kekurangan kitab tafsir Al-Qurtubi. Ada kesalahan kecil dalam kaitannya adanya penyebutan cerita Israiliyat dan hadis maudhu, seperti menyebutkan kisah Harut Marut, kisah Nabi Daud, dan juga Al-Qurtubi terkadang menyebutkan hadis palsu yang berkaitan dengan sebab turunnya ayat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Setelah membahas sedikit tentang kitab tafsir Al-Qurtubi, tuntas sudah waktu kita berjumpa. Waktunya kita undur diri. Jangan lupa selalu ikuti terus ya guys channel Barokah ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.